Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Cetar. Al-Quran siapa yang tulis? Al-Quran. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Oke ya. Nah, sekarang ketika saudara bertanya, di mana di Al-Qur'an dituliskan tentang Paulus? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Celakalah Paulus yang menulis buku dengan tangannya sendiri. Surat mana? Kan kamu sholat di sini. Surat mana? Allahu Akbar, Masya Allah. Buka surat. Nah, sekarang kalau Paulus ini menuliskan bukan karangannya dia sendiri, saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Saya tanya, Paulus menerima ilham atau menerima karangan atau berangan-angan di dalam menuliskan 14 buku karangannya sendiri? Jawab. Saya tadi bertanya, di mana dalam Quranmu yang mengisahkan tentang Paulus? Bukan. Sudah saya bacakan. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Celakalah Paulus yang menulis buku karangannya sendiri dengan tangannya sendiri. Oke. Oke. Dah ya. Sekarang pertanyaan saya. Paulus mengatakan di dalam Galatia 6 nomor 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Tulisan Paulus ini, dengarkan. Tulisan Paulus ini dia terima dari Yesus kah? Dia terima dari Elohim kah? Atau dia terima dari Molok? Jawab. Di surat mana kamu dijelaskan? Udah aku bacakan datanya. Di surat mana? Case berapa? Ayo buka. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Kamu lawan muridnya saja. Maka celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Siapa yang menulis buku dengan tangannya sendiri? Bapak Paulus, Tuhannya orang Kristen. Lawan saya pakai ilmu, silakan. Di case berapa? Lawan saya pakai ilmu, silakan. Di case berapa? Lawan pakai ilmu. Saya sudah bacakan, nggak perlu kau tahu. Yang jelas saya sudah membacakan ayatnya. Saya juga bisa bikin begitu. Ya udah bikinlah. Kau kan kayak Paulus, sama Paulus. Kamu tukang ngarang kayak Paulus kan? Tapi sekarang pertanyaan saya, kalau Al-Quran sudah menjelaskan celaka Paulus, kenapa dia mati secara celaka? Jawab. Mana ayatnya? Ini sudah kubacakan samamu. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, dengan tangannya sendiri. Di mana? Nah, sekarang kamu jawab. Jawab sekarang. Paulus menulis 14 buku itu, dia dapat ilmu dari mana? Jawab. Kamu nggak malu? Kamu nggak malu Al-Quran menceritakan tentang Paulus? Makanya saya tanya samamu, dari mana Paulus mendapatkan ilmu sampai menulis 14 buku setebal itu, tapi isinya dongeng? Dari mana? Jawab. Pertanyaanku belum kau jawab. Saya sudah jawab. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Non muslim saya tahu. Celakalah
orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri, kemudian dia mengatakan ini ilham dari Roh Kudus, untuk menjualnya kepada Romawi dengan harga murah, Kita buka loh. maka celakalah dia karena tulisan tangan dia sendiri, dan celakalah dia karena apa yang dia perbuat. Ini Al-Quran. Jangan kau nangis. Sekarang kau jawab saya. Kan pertanyaanmu sudah ku jawab, sekarang giliran saya bertanya. Di surah berapa? Paulus menuliskan 14 buku, karangannya dia itu ilmunya dari mana? Jawab. Di surah berapa? Jawab. Tadi kau bilang katanya paham Quran. Sekarang Mulai stres dia. carilah di mana ayat itu. Mulai stres. Kita Paulus dalam Al-Quranmu. Di surah berapa? Mulai stres. Bukan stres, kamu kan guru Rajo dia, Rajo. Tentu Allahu paham. Akbar. Ada abangku Kamu di sudah sini, bertahun-tahun masya berapologet, Allah. tentu kamu paham Mengerahkan. Bunda. Ya, baik. Ya, ada ketuaku. Kamu jelaskan di surah berapa dikisahkan tentang Paulus. Saya sudah membacakan kitab yang termaterai, yang kamu tidak bisa baca karena kitab ini termaterai. Tidak bisa, bahkan mendengarnya pun telingamu panas mendidih, apalagi membacanya. Sudah kubacakan samamu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Paulus menulis 14 buku. Pertanyaan saya, kalau bukan Paulus yang diceritakan di sini, tolong tunjukkan Paulus mendapatkan karangan-karangan dongeng kayak begitu itu ilmunya dari mana? Jawab. Mana? Di surah mana dulu? Ayo, kamu kan gurunda. Jawab. Di surah mana? Ayo, saya buka. Saya kan nggak paham nih. Di surah Jawab. mana, ayo. Di surah mana? Jawab. Di surah mana? Biar saya buka. Saya kan nggak paham. Coba. Jawab. Nah, kamu kan nggak bisa kan? Gurunda apa ini? Jawab. Gurunda apa gurunda ini? Jawab. Di mana? Di surah mana? Kamu katanya punya hantu halus di dalam tubuhmu yang kau pinjam dari Quran, Roh Kudus. Itu kan hantu halus. Hantu halus yang ada di dalam tubuhmu, tanya, itu tadi ayat suci Al-Quran atau apa? Malu bilang surah Yasin. Tanya Bilang surah Yasin. Hah? Malu bilang surah Yasin. Malu. Malu Surah bilang Yasin. Surah Buka Yasin surah Yasin, katanya. bos. Buka surah Yasin, buka. Surah Yasin katanya. Buka surah Yasin, buka. Kamu malu kan? Kamu malu kan? Kamu tanya roh halus yang ada di dalam tubuhmu yang kau katakan roh suci itu. Kau tanya roh halus yang ada di dalam tubuhmu. Buka di Ya, surah terus Yasin. tanya roh halusmu itu surah apa, ayat berapa? Katanya punya roh halus. Gimana sih? Kamu semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim Kamu masuk Kristen. biaydihim. Siapa yang mau masuk ajaran pagan kayak begitu, sedangkan penjajah datang memberondong dengan senjata lengkap, kami tidak goyah, apalagi dengan modal mulut. Ajaran pagan mana? Ajaran pagan itu dari suku Quraisy. Ajaran pagan itu menyembah manusia. Adam tidak menyembah manusia. Abraham tidak menyembah manusia. Musa tidak menyembah manusia. Yesus tidak menyembah manusia. Giliran Kristen, Paulus, Buka surat Yasin. maka dia menyembah manusia. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Surat Yasin nomor 14. Kenapa di sana? Ada apa di sana? Ada apa? Ada apa? Kau bacakanlah. Kau Buka surat bacakan. Yasin nomor Kau 14. bacakanlah samaku.
Ya Malu, ampun. malu bilang ada Paulus dalam Al-Quran. Oh, ada Paulus dalam Al-Quran. Oke, saya bacakan ya. Kamu katakan di dalam Al-Quran ada Paulus. Berarti kamu sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Paulus, gitu. Gitu. Buka dulu. Loh, kok buka dulu? Kamu sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Isa alaihi salam itu nabi dan adalah pencipta langit dan bumi. Nabi Isa adalah ciptaan utusan, dia adalah rasul bagi Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu sudah akuin, Dok? Buka dulu siapa yang diutus di sana? Enggak, saya tanya samamu. Kamu sudah mengakui bahwa Paulus ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala? Buka surat Yasin 14. Kamu sudah mengakui? Paulus ada di Al-Quranmu. Ayo. Kamu sudah mengakui Nabi Isa alaihi salam? Buka. Kamu sudah mengakui Nabi Isa alaihi salam? Buka surat Yasin. Enggak, saya tanya dulu. Kamu sudah mengakui Nabi Isa alaihi salam? Senjatamu. Enggak, ini yang diceritakan dalam surah Yasin ayat 14. Ini cerita utusan Nabi Isa. Itu senjatamu. Apakah saudara sudah mengakui Nabi Isa alaihi salam? Kau nggak paham. Istarsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi kamu sudah mengimani Nabi Isa alaihi salam? Apa yang kau imani? Kamu sudah mengimani Nabi Isa? Saya tanya. Sama Injil apa yang kau imani? Hah? Kamu sudah mengimani Nabi Isa alaihi salam? Yang enak-enaknya saja. Kamu sudah mengimani Nabi Isa alaihi salam? Tidak bisa bicara dia. Tidak mengimani Nabi Isa alaihi salam, tapi mengatakan di surah Yasin itu ada kemudian Paulus. Nyambung nggak? Nyambung nggak ini? Bagaimana? Bagaimana? Coba. Kamu sudah mengakui Nabi Isa alaihi salam? Ceritakan dulu. Ceritakan. Bagaimana? Kamu sudah mengakui Nabi Isa alaihi salam? Nah, itu senjatamu karena kau tidak mengakui. Nabi Isa alaihi salam yang mengutus 3 utusan. Nabi Isa alaihi salam yang mengutus 3 utusan. Apakah kamu sudah mengakui Nabi Isa alaihi salam? Dalam buku kisah para nabimu, Ibnu Tatsir, dijelaskan di situ. Buku kisah para nabi, buka halaman 958, buka cepat. Saya tanya samamu, apakah kamu sudah mengakui Nabi Isa alaihi salam? Kamu kan tidak mengakui Paulus. Ternyata Paulus banyak di Al-Quranmu. Bagaimana bisa ada Paulus diutus oleh Nabi Isa alaihi salam? Paulusnya kau katakan diutus oleh Nabi Isa, tapi Nabi Isa-nya kamu tidak terima. Gimana ceritanya tuh? Gimana ceritanya? Kamu tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam, tapi kamu menjilat-jilat tafsir yang mengatakan tentang bulus. Kenapa bisa? Para nabi, buka kisah para nabi. Ya, saya tahu di situ ada yang bernama Bulus. Nah, sekarang kenapa kamu bisa mengatakan bahwa itu adalah Paulus? Saya tanya dulu. Jelas di situ Paulus. Kenapa bisa Anda mengatakan itu Paulus? Kenapa? Diutus ke Antioquia. Ya, oke. Kenapa saudara bisa mengatakan itu adalah Paulus? Kenapa? Kenapa? Karena pelafalan dalam huruf Arab tidak ada B, makanya dipakai B. Apa? Kau menyangkal apa lagi? Kau menyangkal apa? Tidak ada huruf P katanya. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Kafir laknat ini ingin menipu umat Islam, tetapi sesungguhnya dia menipu diri dia sendiri. Dia katakan di dalam Al-Quran tidak ada huruf fa katanya. Padahal di situ di ayat 14 surah Yasin huruf fa-nya di sana itu ada 4, ada 3. Isarsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bitalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Huruf fa jelas di sana dengan tanda fathah. Faqalu. Kamu katakan tidak ada huruf fa?
Yang diutus ke Antioquia siapa? Yohanes. Bulus. Yang diutus ke Antioquia Bulus. Bulus. Siapa? Bulus. Bulus. Yohanes. Bulus. Yohanes siapa? Bulus. Yohanes siapa? Bulus. Bulus. Lihat Bulus. yang diutus ke Bulus. Antioquia siapa? Nah Yohanes. sekarang Bulus. Apa hubungannya dengan Hah? Pak Bulus? Sama enggak dengan Pak dengan Pak? Tulis dalam Alkitab yang diutus ke Antioquia. Sama tidak dengan Bulus dengan Pulus? Kau bikin Yohanes sama Bulus. Apa? Karena Bulus. kalian copy paste. Bulus yang diutus ke Antioquia itu Bulus. Siapa yang mengutusnya? Copy paste. Siapa yang mengutus Bulus ke Antioquia? Siapa? Dalam Al-Quranmu Isa mengutus. Sekarang apakah Anda sudah beriman kepada Nabi Isa? Paling kuat. Siapa yang Sekarang paling kuat? apakah Anda beriman kepada Nabi Isa? Siapa yang paling Apakah kuat? Anda beriman kepada Nabi Isa? Yang paling kuat, yang paling terakhir. Sekarang apakah Anda beriman kepada Nabi Isa? Nah, itu kan senjatamu. Itu senjatamu. Apakah Pulus dengan Bulus sama? Itu senjatamu. Buat senjatamu. Lalu apa ajaran Bulus ketika sampai di Antioquia? Apa ajaran Bulus? Itu La senjatamu. ilaha illallah Isa Rasulullah. Itu ajaran Bulus ketika sampai di Antioquia. Bagaimana ajaran Paulus sang penipu itu ketika sampai di Antioquia? Yesus adalah Tuhan dan aku adalah Mesias Kristus. Dengar cuma. Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Cuma. Jadi kamu mau menjilat-jilat tafsir Al-Quran pun percuma kawan. Percuma kamu menjilat-jilat tafsir. Percuma kamu menjilat tafsir. Percuma. Orang sakit. Tapi Percuma kamu menjilat tafsir. Percuma. Mujizatnya hanya bisa beristri 12. Itu aja. Paulus bisa Percuma. berbuat. Menghidupkan orang mati. Yes, Hah? yes. Ajaran apa yang Makanya kita- Yesus mengatakan bahwa nabi palsu itu bisa bermujizat. Bukan itu. Anaknya saja tidak bisa. Anaknya mau mati sekarat tidak bisa. Mana? Hah? Lebih mulia Paulus daripada Muhammad. Lihat kau? Oke, di dalam kitabmu sendiri diterangkan bahwasanya nabi palsu itu bisa bermukjizat. Matius 24 nomor 3 sampai 5 dan seterusnya. Kamu bangga Paulusmu sang penipu laknatullah itu kemudian bisa bermujizat. Kebetulan Yesus mengatakan nabi palsu penyesat itu bisa bermujizat. Jawab Yesus kepadaku, para nabi itu bernubuat demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak pernah berfirman kepada mereka, tidak pernah berkata kepada mereka. Sekarang kamu tunjukkan di mana Yesus pernah berkata langsung kepada Paulus. Silakan. La 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 la. Matius 24 Yesus berkata, Jangan main dengar. Jangan main mute. Matius 24 berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu itu bisa bermukjizat. Dengarkan. Sebab nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu bahwa nabi palsu itu akan datang, tanda-tandanya memberikan mukjizat. Matius 24 nomor 24 sampai 24. Nabi palsu tanda-tandanya bisa bermukjizat. Tepuk tangan. Cahahai. Masih bakal datang besok. Yang saya tanya, ingat PR-mu tadi? Saya tanya samamu, ya, apakah Anda beriman kepada Nabi Isa alaihissalam? Apakah Anda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab sang Bulus itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam yang mengajarkan la ilaha illallah Isa Rasulullah. Apakah Anda beriman? Tidak. Berarti Paulusmu dengan Bulus itu berbeda. Oke?
kamu belajar dulu, cebok pakai air 1 sendok, baru kau membahas tafsir. Sekarang pertanyaan saya, Anda kan sudah bertanya tuh, saya sudah uraikan semuanya tuntas. Sekarang pertanyaan saya, 14 buku karangan Paulus itu ilmunya dari mana? Jawab saya, jangan. Ayo silakan. Waduh. Kemana? Oh ada. Silakan kami kasih jawab. Jawab saya, 14 buku karangan Paulus itu ilmunya dari mana? Silakan. Oke. Kamu tadi bilang masalah nubuat nabi palsu, oke? Pertanyaan saya apa? 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 Pertanyaan saya, 14 buku yang ditulis nabi palsumu itu Paulus itu dapat ilmu dari mana? Pertanyaan saya, sang nabi palsu Paulus itu dapat ilmu dari mana nulis buku 14 kitab begitu tebal? Dari mana ilmunya sang nabi palsu ini mengarang? Jawab. Nabi tahu nggak artinya nabi palsu? Saya tahu nabi palsu itu datang mengajar mengatasnamakan Yesus. Kalau kamu bilang Paulus nabi palsu, saya tidak bisa jelaskan karena dia bukan nabi palsu. Saya buktikan samamu. Kisah para rasul, dengar, kisah para rasul 13:1, Saulus disebut nabi. Oke? Dia rasul. Disebut nabi Saulus, kisah para rasul 13 nomor 1. Kau belajar lagi, jangan sampai kulempar kau pakai Bible. Kisah para rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Sekarang pertanyaan saya, siapa nabi dan apa dasar pijakannya Saulus disebut nabi di kisah para rasul 13:1? Dengan Anda menguraikan bukti kenabiannya, 14 buku yang dikarang itu berasal dari pewahyuan. Buktikan kalau dia menerima wahyu. Silakan. Kamu bilang tadi nabi palsu, oke? Buktikan sekalian, kau buktikan pertanyaan saya. Jangan sampai ku lempar kepalamu Bible. Kamu dengar. Lempar kepalamu Bible ini berat, Bible saya ini berat Bible saya ini berat. Ada 3 kilo. Ku lempar kepalamu bisa pingsan kau. Kutanya samamu, 14 buku dongeng yang ditulis Paulus itu terima dari mana ilmunya? Jawab. Kalau kamu bilang dia nabi palsu, ya saya tidak akan bisa jawab. Makanya buktikan dia bukan nabi palsu, buktikan dia bukan nabi palsu, buktikan dengan cara kamu memaparkan 14 buku yang diterima itu dari mana ilmunya. Jawab. Kamu bisa bedakan nubuat nabi palsu dengan nubuat nabi. Saya tanya, saya tidak lagi bernubuat, saya tidak menjelaskan nubuat. Saya sudah menuduh Paulus itu nabi palsu. Buktikan bahwa saya salah dengan Anda menjelaskan 14 buku dongeng karangannya itu, surat kabar yang dituliskan itu adalah wahyu dari Allah. Buktikan kepada saya sekarang, silakan. Tidak ada dia nabi palsu. Kalau kamu bilang nabi palsu, kita tidak masuk. Jangan kau katakan tiada dia nabi palsu. Buktikan. Saya sudah mengatakan samamu dia nabi palsu. Mengarang buku 14 buku. Mengarang 14 buku yang tidak tahu sumbernya dari mana. Ingat tadi saya sudah tunjukkan samamu. Dengarkan. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Paulus sudah mengatakan dia menuliskan, dia mengajarkan buku-bukunya bukan berdasarkan firman Allah. 2 Korintus 11:17. Maka muncul pertanyaan, kalau dia bukan nabi palsu, kenapa dia bisa mengarang 14 buku? Kalau dia bukan nabi palsu, kenapa dia bisa mengarang 14 buku? Jawab. Kamu pernah dengar Yesus menampakkan diri kepada dia? Yesus tidak akan pernah menampakkan diri kecuali nanti kedatangannya yang kedua. Apa perintah Yesus kepada? Dengar. Yesus justru berpesan di Matius 24 nomor 26. Dengarkan, Matius 24 nomor 26. Nabi-nabi palsu itu berkata, aku bertemu dengan Mesias. Yesus mengatakan, apabila ada nabi palsu berkata, dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Paulus ketika dia ke Damsyik, di kisah para rasul 9, pada gurun
menuju padang pasir, menuju Damsik, dia bertemu dengan Mesias. Kata Yesus dalam Matius 24:26, jangan kau percaya jika ada orang yang nabi palsu mengatakan, aku melihat Mesias di sini, aku melihat Mesias di gurun. Jangan kau percaya. Pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dari mana nabi palsu Paulus mendapatkan ilmu sampai dia menulis buku 14 begitu tebal? Silakan. Dari kuasanya, dari nubuatannya lah kita melihat bahwa dia nabi palsu atau tidak. Nubuatnya, pekerjaan Paulus apa? Mengerjakan semua, menyebarkan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Apakah itu pekerjaan nabi palsu? Pertanyaan saya, itu nabi palsu. Matius 24 nomor 24 sampai 25. Saya bacakan. Sebab nabi-nabi palsu, saya bacakan. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah ini, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, wahai Bani Israel. Siapa nabi palsu yang bisa bermujizat setelah Yesus? Jawab. Nabi palsu yang pantas disematkan adalah Nabi Muhammad. Tidak bisa, karena Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Yang pernah mengaku bertemu Mesias di padang gurun hanyalah Paulus. Mana Oke, saya bacakan dalilnya samamu. Saya bacakan dalilnya. Saya bacakan supaya kamu itu tidak hanya bisa bertelur, tapi bisa juga beranak, supaya anakmu itu bisa pintar. Janganlah kamu ke sana. Jika seorang nabi palsu berkata bahwa aku bertemu Mesias di padang gurun, siapa yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun ketika dia menuju ke Damsik? Jawab saya. Jawab. Jangan kau hanya tertawa. Betul, dia berketemu. Dia berketemu. Gak ada salah bahasamu. Dia bertemu, bukan berketemu. Mana gurun? Coba tunjukkan di mana. Jadi apabila orang berkata kepadamu, dengar, lihat, dia Mesias ada di padang gurun. Dalam bahasa Yunani Eremos itu artinya padang gurun. Saya tanya, Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kata Yesus, siapa yang bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika dia menuju ke Damsik? Jawab saya. Jawab. Jangan hanya tertawa. Sampai akalmu mati selamanya. Sematkan kepada Nabi Muhammad ya. Saya tanya, dengarkan. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Sekarang siapa yang bertemu Yesus dalam bilik penjara? Jawab. Siapa yang menulis surat di dalam bilik penjara? Jawab. Kamu mau dengar kah tidak? Saya mau dengar, tapi jawab pertanyaan saya. Jawab. Nabi palsu akan muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Paulus sudah memenuhi syarat. Apakah Nabi palsu Dengar. bertemu Mesias, bertemu Yesus? Yes, dengarkan. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Apakah Sekarang pertanyaan saya, dengar. Benarkah Paulus mengaku bertemu Mesias di padang gurun? Jawab. kamu bedakan Mesias dengan Yesus? Saya tanya sekali lagi, benar tidak Paulus bertemu Mesias ketika dia di padang gurun menuju ke Damsik? Jawab. Itu yang disebutkan di situ Mesias palsu. Paham? Ya. Mesias palsu itu Jibril yang mengaku. Ada para. Ingat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah datang menganiaya murid-murid Yesus. Sementara Nabi palsu menurut Yesus, dia akan datang menangkap, memenjarakan, membunuh murid-murid Yesus. Siapa yang melakukan ini? Siapa? Jawab saya. Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Jawab saya, jawab. Nabi palsu. Kita bisa menilai.
Nabi palsu itu datang menangkap murid Yesus, menganiaya murid Yesus, menyesah murid Yesus, memenjarakan murid Yesus, memasukkan murid Yesus ke rumah-rumah ibadah dan menghakimi dia. Siapa yang pelakunya? Jawab. Bertobat. Setelah dia bertobat, Akui dulu. Paulus kan? apa? Paulus kan? Saulus dengan Paulus harus kau bedakan. Saulus Iya, enggak, saya tanya. Yang melakukan penganiayaan, dengar. Yang melakukan penganiayaan. melakukan penganiayaan itu Saulus. Tetapi Oke, setelah- Saulus. Oke, saya tepuk tangan dulu. Anda sudah mengakui yang melakukan penganiayaan itu adalah Saulus. Sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor Setelah dia 1. bertobat, Oke. namanya jadi Paulus. Paham? Oke. Berarti Paulus Oke. itu Baik. orang berdosa. Oke, baik. Setelah bertobat, namanya berubah menjadi Paulus. Oke, Ya. baik. Saya bacakan. Kamu duduk yang tenang, atur napasmu, kalau perlu kau minum air putih. Dengarkan baik-baik. Dengarkan. Daeng. Pada waktu itu dengarkan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Barnabas, Simeon, Lukius, Menahem, Saulus. Lukius Menahem tidak ada. Lukius ada, Menahem ada. Jangan ajarin saya. Saya penginjil jalanan, jangan ajarin saya. Jangan ajarin. Siapa Lukius? Lukius Jangan siapa? ajarin saya. Siapa Lukius? Itu nabi-nabi palsu semua itu yang diterangkan di dalam kitabmu. Dengarkan. Jangan kau melarikan ke sana. Jangan kau larikan ke sana. Sekarang. Datang, tutup pintu, tutup jendela, imani saja. Itu Oke, pilihan. baik, saya buka kamera ya. Saya permalukan kau. Oke, saya permalukan kau sekarang. Tidak ada di situ. Oke, saya permalukan kau Kami sekarang. bukan umat-umat bodoh. ya. Oke, kamu bukan umat bodoh. Kami Baik, bukan umat baik. bodoh. Oke, Jadi kau baik, jangan lari baik. ke situ. Oke, baik, Sekarang baik. kita pergi ke Paulus tadi. Di mana Jangan dalam Quran kau lari dulu. Jangan kau lari dulu. Jangan kau lari dulu, wahai penipu. Jangan kau lari dulu. Jangan kau Karena kau lari. belum jawab. Kenapa belum jawab? Kau belum jawab Mampus dari kau tadi. hari ini. Kamu kan kemampuan Kau hanya mampus, menjelaskan Alkitab. wahai umat Kalau penyesat, Quran penyembah kau bisa mayat. jelaskan. Nah, dengarkan. Sekarang Quran kau giliran tidak kau. bisa jelaskan. Saya Apa? yakin kau Kenapa tidak kau paham. nangis? Kenapa kau nangis? Kenapa kau nangis? Jangan kau nangis. Jangan. Tak bagus suaramu. Fales. Suara Supaya tangisanmu kau fales. poinmu, Nah, ini. kau membahas Larinya ke koin. Tapi Nih. tak bahas Al-Quran, Wahai kau pusing. penipu, dengarkan. Nih. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu ada jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi. Ya. Yang mana tadi kau katakan tidak ada? Nih. Dan Lukius. Nih, Lukius. Ini Lukius. Nih, Lukius. No. Dan Lukius, orang Kirena, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan siapa? Siapa mereka? Siapa Kau ini? bilang kan nabi tadi, nabi. Siapa? Murid-murid Ini nih. siapa? Ini nih. Hah? Dan di Antioquia ada beberapa nabi, Yang nabinya siapa? Yang nabinya Nih, siapa? nih, Saulus. Tuh. Hah? Yang Tuh nabinya Saulus tuh. siapa? Saulus. Saulus. Lukius siapa? Lukius siapa? Ini Saulus tuh, Lukius Saulus. siapa? Nih Saulus, kita nggak bahas nabi yang lain. Kau sudah menipu tadi mengatakan Lukius nggak ada. Ini ada Lukius. Sekarang Saulus ini masuk dalam deretan nabi. Nih, masih mau kau datang besok? Hah? Nih Saulus. Jadi sebelum Paulus bertaubat, dia sudah nabi. Namanya Saulus. Pada saat dia bernama Saulus, justru dia adalah nabi. Jedar. Tidak. Jangan lagi kau ngajarin saya. Jangan kau ajarin saya tentang Bible. Jangan pernah kau coba ajarin saya Bible. Jangan. Saya bilang samamu, ya, jangan so tahu kau. Ya, jangan so tahu. Kau masalah Bible, tanya ini pakarnya nih Bible. Oke? Nah, sekarang saya tanya samamu. Nih, sekarang saya tanya. Jelaskan Quran. Oke, sekarang saya tanya samamu. Apakah Saulus ini nanti setelah dia bertobat baru dia nabi palsu, atau sebelum dia bertobat dia sudah nabi? Jawab.
kami tidak mengenal Paulus nabi palsu. Saya ambil tipex dulu ya. Saya hapus ini kisah para rasul ya. Kami Ku hapus tidak ya. mengenal dia palsu. Tidak mengenal. Ini ku hapus ya. Kenapa Saulus bertobat? Sementara pada saat dia Saulus, dia sudah nabi. Kenapa harus bertobat? Kenapa ada yang bertobat? Kamu Kenapa ini nabi? Nabi ini bertobat. Perikopnya Juma. Perikop lagi-lagi perikop. Tadi kau baca Quran. Baca Baca Yasin 14. Yasin ayat 14 baca. Sekarang setelah dijelaskan tentang kitabnya, baca perikop. Baca sekipo. Aduh. Ini jemaat-jemaat mingguan kayak begini nih. Kalau cuman bisa menghujat, menista, jangankan Al-Quran, Bibelnya saja mereka buta. Jangankan Quran, Bibel saja mereka buta. Saya tanya kamu. Sekarang cuman bisa bertanya. Saya tanya kamu, saya tanya kamu. Saya bertanya dari tadi nggak ada jawaban. Dari mana Nabi palsu Saulus? Dengarkan. Dari mana Nabi palsu Saulus ini mengambil data 14 buku? 1 sampai ayat terakhir. Sebutkan tokoh di Al-Quran yang kisahnya disebutkan. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Paulus sang nabi palsu ini mengambil materi 14 bukunya, ilmunya dari mana? Nabi Saulus, dengarkan, Nabi Saulus menerima ilmu dari mana sampai sang Nabi Saulus ini menulis 14 buku? Saya sudah bilang kamu tadi, kamu harus baca lengkap. Mute dia. Pertanyaan saya tidak Kamu disentuh. baca lengkap. Kalau kau mute saya Enggak usah baca lengkap, saya tidak butuh Anda baca lengkap. Anda jelaskan saja sama aku. Nabi Saulus menuliskan 14 buku, itu ilmunya dari mana? Jawab. Jangan kau lari ke Al-Quran. Pertanyaanmu tentang Al-Quran sudah ku jawab. Kenapa kabur? Allahu Akbar. Ya Allah. Aduh. Tidak mau. Gak ada jawaban. Berarti emang kelasnya emang cuma guru lah yang bisa ngadepin dia. Jadi Banyumas, jadi tidak ada para nabi bersina ya, termasuk Lot. Enggak ada lah. Tidak ada ya, gitu ya. Apakah ini menandakan bahwa sudah rusak Zabur dan Taurat itu? Ya jelas itu Bang, karena itu kan kita lihat sendiri bahwasanya misalnya di dalam Torah Ulangan 34 kan itu bukan tulisan Nabi Musa. Oh iya. Iya. Ya, itu Termasuk, ya, termasuk kematian Nabi Musa, kok Musa yang nulis, nggak mungkin ditulis orang lain ya. Betul. iya betul. Terus kedua Banyumas ini gitu loh. Iya. Kenapa di zaman dulu masalah pernikahan itu nggak ada yang protes ya di zaman waktu mereka pada menikah secara baik-baik, baik Bunda Maria maupun semualah begitu. Nah kenapa di zaman sekarang ini banyak yang protes gitu? Gimana Bang Handi? Di zaman dulu kan mereka pada menikah, para nabi menikah, nggak ada yang protes, orang tuanya malah jadi walinya begitu. Kenapa di zaman sekarang ini banyak yang protes? Kira-kira ada yang ingin dicapai nggak sih itu mereka? Ya itu dia kesakitan hati terhadap eksistensi ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW dan pijakan umat Islam khususnya di Indonesia yang mayoritas ini konsisten di dalam menjalankan apa yang ada di dalam ajaran agamanya sejak Nabi Muhammad SAW sampai hari ini umatnya tetap memegang teguh kepada ajaran beliau. Nah sedangkan mereka ingin kembali kepada Yesus, Yesus tidak nyambung dengan agama mereka, ajaran mereka. Makanya Al-Quran menjelaskan salah satu di dalam surah Al-Anbiya diterangkan Bismillahirrahmanirrahim walakadistuh zi'a bi rusulin min qablika fahaqa billadzi sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un.
Dan sungguh, jadi ini Allah ini menekankan dengan penekanan yang sangat serius. Dan sungguh rasul-rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad pun telah diperolok-olokkan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemooh rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Jadi ini Allah menyatakan itu dengan jelas. Jadi kalau hari ini kita kemudian menerima informasi yang tidak sedap dari sebuah buku yang mereka katakan sebagai firman Tuhan, itu karena Al-Quran sudah menyatakan memang betul sebelum Nabi Muhammad SAW, Rasul yang datang kepada mereka itu selalu diolok-olok. Nah, kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Benar tidak itu terjadi? Nabi Adam diolok. Apa olokan mereka terhadap Nabi Adam alaihissalam? Penyebab dosa, yang mewariskan dosa kepada keturunannya. Ini fitnah. Ini adalah hinaan, memperolok-olok Nabi Adam alaihissalam. Nabi, bahkan istrinya pun tidak lepas dari hinaan, juga diolok. Lalu kemudian yang paling terkenal Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam, tidak lepas dari hinaan dan hujatan mereka. Bagaimana Nabi Abraham disebut tidak sabaran, disebut punya anak hasil zina, disebut menggauli gundi, budak dan seterusnya. Penghinaan demi penghinaan itu kemudian diteruskan kepada agama yang berdampingan dengan kita hari ini. Siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa tidak lepas dari hinaan dan penistaan mereka. Nabi Daud, Nabi Lut, siapa lagi? Salomo, termasuk Yesus. Yesus pun tidak lepas dari hinaan dan olok-olok yang mereka pertontonkan di tengah-tengah kita hari ini. Itu fakta. Jadi Al-Quran kemudian tidak keliru. Nah, kalau kita ingin melihat benang merahnya, di dalam pengajaran Yesus, Matius, Yohanes 16, ketika ia datang, ya, sang penolong yang datang setelah Yesus sang penghibur ini memuliakan aku. Jadi tidak ada lagi menghinakan. Nah, sekarang kita dengan mudah bisa melihat benang merah itu kemana perginya. Apakah ke baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam melalui perantaraan Roh Kudus, ataukah Paulus dan kawan-kawannya yang justru menghinakan Nabi Isa alaihissalam? Kalau di Islam kan jelas dikatakan mereka selalu memperolok-olok, dan itu terjadi terhadap Yesus. Nah, itu Bang Handi. Aduh, Masya Allah. Terus kedua nih, mudah-mudahan teman ya, sambil teman-teman kalau ada Kristen di bawah silakan like aja. Anda bebas kok bertanya. Yang penting benar-benar ingin tahu. Terus ingin nguji keilmuan boleh, tapi dengan cara yang baik-baik saja. Banyak yang klaim gini loh, Al-Quran itu kan kopas, mengcopy paste kan begitu. Kenapa sih Al-Quran menista agama kami? Kan Tuhan Yesus kan mati di salib begitu. Kenapa sih Al-Quran mau meluruskan gitu? Ini kan namanya cari ribut gitu loh. Gimana menjawabnya lagi Bang? Cari ribut katanya. Bukan. Justru itu adalah satu paket antara Al-Quran dengan buku-buku yang ditulis oleh tangan mereka. Justru kalau Al-Quran ini menarasikan seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 78, ada sekelompok manusia yang kemudian tidak memahami kitabnya orang Yahudi, lalu menuliskan dengan kitab mereka sendiri, di mana cakupannya itu hanya angan-angan. Seperti itu Bang Handi. Maka Tuhan mengatakan celaka orang yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka. Kalau tidak ada kitab-kitab yang sampai di tengah-tengah kita ini yang ditulis berdasarkan ocehan-ocehan yang tidak jelas, maka kemudian Al-Quran ini gimana kita bisa kemudian mengatakan benar? Ini kita bisa ragu, ini orang-orang yang awam bisa ragu. Tapi dengan adanya Al-Quran menjelaskan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aidihim, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia berkata ini dari Allah, ini dari pencipta langit dan bumi, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah.
Nah, sekarang permasalahannya adalah Al-Quran yang menerangkan ini, apa betul ada sebuah buku yang bukan firman Tuhan tapi dianggap sebagai firman Allah? Ada. Maka bersyukurlah kita dengan adanya pembuktian kitab itu. Cuman yang perlu kita telaah lebih jauh, di situ diterangkan celakalah. Apakah penulis-penulis buku tadi itu celaka? Adakah mereka itu mati dalam keadaan stabil, normal, selayaknya orang yang orang benar yang meninggal? Tidak. Tidak. Semua matinya mengenaskan. Dan buku yang dituliskan juga tidak ada sedikit pun indikasi itu adalah wahyu. Tidak ada sedikit pun, 0 sekian persen pun tidak ada. Bahkan disebut sebagai hadis sahih pun tidak bisa lolos. Berarti Al-Quran semakin berat untuk dilumpuhkan kebenarannya oleh orang-orang yang tidak beriman. Ini fakta Bang Handi. Beriman dan berilmu. Iya. Sedangkan ketika Al-Quran diterangkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Madalla sahibukum wa ma gawa. Pembawa Al-Quran itu yaitu sahibmu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan orang yang sesat dan dia juga bukan orang yang keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang terlontar dari ucapannya itu bukan menurut keinginannya. Jadi wahyu yang keluar dari mulutnya itu seirama. Lagi-lagi kembali kepada buku yang muncul di tengah-tengah kita. Di dalam Ulangan 18, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Berarti mulut dari Nabi yang sama seperti Musa inilah yang menjadi corong, menjadi sumber satu-satunya. Nah, bagaimana dengan mulut atau tulisan-tulisan orang yang menulis tidak jelas ini? Kan bukan firman Tuhan yang ditaruh di mulutnya. Sementara Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan legitimasi, wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang keluar dari mulut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilisankan, apa yang diucapkan yang adalah Al-Qur'an, itu bukan menurut nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang keluar dari mulut beliau adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini Al-Quran memberikan legitimasi. Siapa yang mengajarkan? Allamahu syadidul quwa. Diajarkan oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Subhanallah. Makanya Al-Quran itu menjadi batu sandungan. Nah, mereka ingin menghujat Al-Quran susah. Mereka ingin membenarkan kitab mereka juga susah. Al-Quran menelanjangi kitab-kitab terdahulu. Itu Bang Handi. Makasih. Ya, makasih Bang Joma. Salah satu cara ya harus akal sehat dibuang, terus kemudian ya brutal, Iya, masif betul. lagi, masif lagi gitu. Iya. Ya. Kita ke edukasi sedikit ya, sambil menunggu teman Kristen naik, silakan kalau ingin bertanya. Ini Sambil menunggu Indomie saya dingin. Iya. Ini Bang Kurya Semoto boleh nanti beri ilmu Ustaz Ali Panjuma gini ya. Ini kan sekarang lagi bergejolak, saudara kita seiman lagi sedang diuji. Yang perlu kita telusuri ada Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka manggil Abraham. Punya anak 2, Ismail dan Ishak. Ismail ke Nabi Muhammad SAW, Ishak ke Yakob Israel begitu. Nah, saya pengen nanya nih, terus Kristen sangatnya di mana ya? Kok nggak ada ya? Kok terputus? Kok tiba-tiba nongol dia? Bang Juma bisa dijelaskan nggak tuh? Iya. Al-Quran itu coba lihat Bang Handi, apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Ini lagi-lagi kita lihat ke Al-Quran. Ketika ada perintah, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab. Ini kan perintah dari Al-Quran. Jangan. Makanya kita orangnya Islam dan Yahudi tidak pernah berdebat. Mana coba kita pernah berdebat dengan orang Yahudi? Ketika Rasulullah Muhammad SAW hidup berdampingan, turun wahyu, melainkan dengan cara yang baik kepada orang ahli kitab ini. Tapi kemudian lagi-lagi Allah menarasikan di dalam wahyunya dengan jelas, illalladzina zalamu minhum. Artinya di antara mereka ada orang yang zalim. Ada orang zalim. Ini siapa ini? Orang zalim ini. Siapa ini?
Nah, itu. Jadi ketika berbicara mengenai orang zalim, di antara mereka adalah dia yang mengingkari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara penghujatan dan cara-cara memusuhi. Jadi ketika kemudian kita menjelaskan, mereka membantah, mereka memusuhi. Penjelasan-penjelasan kita itu dianggap hoaks. Padahal Al-Quran menguraikan kebenaran itu begitu sempurna. Nah, ini orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Itulah tadi Bang Handi yang Anda pertanyakan, yang abangku pertanyakan. Makanya di dalam Ulangan 32 nomor 21, di situ kemudian Allah mengatakan, Tuhan mengatakan di dalam kitabnya teman kita Yahudi, mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ini kalau kita melihat dari original teksnya, Bang, bangsa bebal itu dikatakan dengan nabal. Nabal itu bisa diterjemahkan dengan bodoh atau ummi. Itu Bang Hadi. Jadi siapa bangsa ummi ini yang kemudian digunakan oleh Allah untuk membangkitkan cemburu dan amarah mereka? Umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fakta. Lagi-lagi Al-Quran menguraikan itu. Mereka tidak akan senang sebelum engkau mengikuti ajaran agamanya. Ini jelas. Jadi siapa orang ini? Dia bukan dari tengah-tengah dia bukan berasal dari Bani Ishak. Dia juga bukan berasal dari Bani Ismail. Saya katakan mereka ini adalah penumpang gelap. Terus Bani siapa dong? Bani Paulus. Iya, Bani Iblis, Bang, kalau boleh saya katakan. Karena Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Kan perintahnya jangan kau menyebut bapak siapapun di langit maupun di bumi, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu Elohim, Adonai Elohim. Nah, Paulus mengaku bapak. Oke, lanjut yang lain. Saya 5 menit izin. Silakan. Ya. Makasih banyak Pak. Sebelum lanjut disambut dulu Besya Muhammad. Kok namanya gini banget sih? Petrus. Silakan. Petrus silakan. Sejahtera dari sorga, dari Raja kita yang menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus. Oh, jadi Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Iya, Bang. Datanya mana, Bang? Coba Anda, saya beri waktu sebentar. Saya berikan Anda waktu, Petrus. Saya beri Anda waktu 3 menit. Anda dengarkan dulu. Inilah belum selesai. Saya beri Anda waktu 3 menit. Opening statement dulu. Buktikan pakai data. Yesus itu maha kuasa menciptakan alam semesta dan manusia. Silakan, kita beri waktu 3 menit. Monggo. Yohanes 1, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Itu dia, selesai, tidak panjang-panjang. Oke, berarti Yesus yang menjadikan Bunda Maria ya? Iya, Yesus yang menjadikan. Jadi anak kandung menjadikan ibu kandung. Iya, Maria bukan ibu kandung Yesus. Oh, ada lagi penyangkalan nih. Yesus tidak pernah memanggil Maria ibu. Oh, terus yang dikandung Bunda Maria siapa kemarin tuh? Iya, Maria hanya dipilih sebagai wanita, sebagai nubuat Kejadian 3. Enggak, saya pengen nanya baik-baik. Bunda Maria pernah mengandung nggak? Ya, menjawab baik-baik. Bro Maria Petrus. Maria hanya wanita yang dipilih. Bro Petrus, Bunda Maria pernah mengandung nggak? Mungkin saya akan buka bahwa Maria tidak pernah dipanggil ibu oleh Yesus. Iya, saya nggak nanya itu. Bunda Maria pernah mengandung nggak, Petrus? Bunda Maria pernah mengandung. Bunda Maria pernah mengandung. Mengandung, tetapi itu bukan hasil hubungan. Iya, baik. Yang dikandung Bunda Maria itu, Yesus tidak pernah mengakui Maria ibu.
Petrus. Yang dikandung Bunda Maria itu siapa? Yesus tidak pernah mengakui ibu. Oh, jadi Yesus menyangkal ibunya sendiri. Iya. Oh, Yesus memang anak durhaka juga ya. Dia menyangkal ibunya ya. Terserah, nggak apa-apa kok. Selagi bisa menghujat, hujat aja. Nggak ada kok yang melarang. Anda yang memisahkan antara anak dan ibu loh. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Pertanyaan saya jawab terus. Ya, izin sebentar. Gini, coba kamu gimana? Yang durhaka itu Yesusnya yang tidak manggil ibunya atau kamu yang menyangkal Yesus manggil ibu? Nggak Karena ada di Yesus kitabmu, manggil ibu. Di mana Yesus manggil ibu? Yohanes 19. Oke. Yohanes 19. Ya. Ayat 26. Yohanes 19. Ibu kaya. Yohanes 19. Ayat yang ke-26 dikatakan seperti ini. Yesus aun idon ten matera kaiton materen petreta hon egapa lege tu materi gunai perempuan. Udah? Ya, jadi kau jangan terkena dari terjemahan LAI. LAI itu diawasi oleh Katolik. Katolik itu mengawasi LAI. LAI salah ya, Bang? Kok malah nyalahin? LAI memang ini LAI ini. Doktrin mereka adalah doktrin Ratu Sorga, begitu ya. Oke, dia manggil Gunai. Terus kalimat berikutnya apa? Gunai katanya di situ kan. Ide ho yuyos ya, inilah anakmu katanya. Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-muridku inilah anakmu, bukan aku. Kata Yesus, inilah anakmu. Ke siapa dia situ bilang inilah anakmu? Murid-muridnya, makanya lanjutnya ayatnya. Kok murid-muridnya? Gak apa-apa, biarin. Bunda Maria punya anak banyak. Udah, biarin. Bikin happy aja apa? Baca ayat selanjutnya. Oh, jadi itu aja Ustaz. Jadi Bunda Maria tidak punya anak ya? Jadi bukan Bunda Maria, ini kata Yesus. Kata Yesus. Oh ya. Jadi Maria nggak punya anak ya? Inilah anakmu. Dia menunjuk Yesus kepada sendiri yang bilang. Inilah anakmu katanya. Bukan aku anakmu. Lalu dia menunjuk kepada murid-muridnya. Udah Ustaz, jangan dilawan, Tad. Biarin aja. Jadi Maria nggak punya anak. Udah. Maria nggak punya anak. Jadi Maria nggak punya anak ya, bro? Ada. Setelah Yesus masih ada anak-anaknya bersama Yusuf. Yang bayi itu yang dibungkus lampin taruh di palungan itu anak siapa? Anak daripada Bapa Surgawi. Oh, jadi Bapak yang turun ke bumi melahirkan. Pernah ngaku aku anak Maria. Pernah dia bilang. Iya. Jadi yang bersalin di jangan maksa. Cari dulu ayat di Alkitab, ada nggak Yesus ngaku aku anak Maria? Coba dulu tunjukkan sama. Iya, udah. Yang kejang-kejang bungko dari tadi. Udah dibilang tunjukkan ayatnya Yesus ngaku dia anak Maria. Iya. Itu ya, bayi itu siapa? Yang lahirkan bayi itu siapa? Dia adalah anak Bapa Surgawi. Udah. Oh, jadi Bapak turun ke bumi melahirkan. Menciptakan daging. Udah. Jadi Yesus itu ada di bumi keluar lewat mana? Dia adalah seperti taruk tumbuh. Oh, taruk tuh. Dia seperti tumbuh. Ya. Tulang tumbuh di hadapan Bapa. Ini orang. Dah. Jadi Lukas 2:11 itu yang Maria melahirkan apa? Maria memang melahirkan karena dia sudah dinubuatkan. Iya. Tapi Maria bukan ibunya. Coba dulu saya kasih tahu. Jadi yang disusui Maria siapa? Yang disusui. Tertib. Oke, tertib. Iya. Jika istrimu tidak bisa punya anak karena spermamu lemah atau kandungan di istrimu itu lemah atau buah kandungannya itu lemah, lalu dititipkan kepada adikmu kandungan apamu itu, sel telur dan sperma istrimu itu dimasukkan ke dalam rahim adikmu. Siapakah yang akan menjadi
ibu daripada anak ini yang melahirkannya adikmu atau istrimu yang menjadi jadi ibunya nanti? Kami tidak membahas keluarga di sini, nggak Bang? Ini bukan tempat praktek silsilah keluarga. Sekarang kita kembali ke topik. Gantian bicara. Kenapa kau yang ngomong terus? Tanya tadi, Maria ini adalah wanita yang bersyukur karena dia mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk mengandung anak yang dijanjikan itu. Saya, dengarkan dulu. Maria pernah melahirkan nggak? Pernah. Ya. Yang dilahirkan itu siapa? Yang saya tanya, apakah Yesus pernah memanggil Maria ibu? Coba lu tunjukkan. Jadi Yesus tidak punya ibu kandung ya? Ayatnya Yesus pernah memanggil Maria ibu mana? Ya itu tadi dikasih datanya. Loh, kamu bisa nggak bahasa Yunani? Coba tanya si Juma itu apa arti gunai? Coba dulu tanya dia. Oh jadi salah terjemahan. Ya udah, kalau nggak tahu. Oke, salah terjemahan. Baik, udah. Salah terjemahan. Oke, udah. Oke, saya bukakan dalam bahasa Inggris. Saya. Ya udah. Jangan debat kita, santai. Jangan debat. Saya buat malu kau jadi Islam kalau nggak tahu. Iya, dengar dulu. Gitu loh. Yang keluar dari rahim Maria itu anak Maria atau bukan? KJP. Coba besarkan itu, host. Besarkan itu Kurnia Sumoto tuh. Bes. Besarkan dulu. Dia ini orang ini menyangkal kalau Maria punya anak Parah ini organisasi nih. Ya besarkan moto. Kemana? Ya. Ya ini dia ya. Ini dia nih. Yesus on idon ten matera kaiton mbak tenten pares touta on egapa legei te metri auto gunai ido oyos. Oyosnya apa? Ntar dulu toh, suruh dia baca dulu toh. Mas, kau yang baca bro, Petrus coba kau baca ini. Coba dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, katanya bisa Yunani. Bisa Yunani kamu. Katanya bisa Yunani. Bukan dalam. Katanya bisa Yunani. Katanya bisa Yunani. Katanya bisa Yunani. Ayo baca. Ayo baca. Ayo. Masa kalah sama Muslim? Ayo. Kencing di celana nih Pasti ke bahasa Inggris dia. Ayo Yunani nih. Ayo Yunani. Ayo ke Yunani, buta huruf nih. Apa bang? Coba baca Yunaninya. Udah bang? Ya Yunani dibacanya, baca Yunaninya tuh. Woman, behold they son. Bahasa Inggris. Malu deh. Katanya bisa Yunani. Tunjukkan bahasa Yunaninya biar saya baca bahasa Yunani. Itu di layar. Itu di layar. Ya. Yesus on idon ten matera kaiton materen paristota. Ini baca apa Tadi salah baca, ini bacanya apa nih? Ini bacanya apa nih? Salah baca tadi, ini bacanya apa? Paristota, udah? Ini bacanya apa? Salah baca kamu tadi. Ini bacanya apa? Yang mana? Ini. Mateten, udah? Mateten. Bacanya apa tuh? Mateten. Dia biarin nggak apa-apa. Kok ada mateten? Apaan tuh? Mateten. Nenek lu kiper lah. So tau lu. Mateten, udah? Paristota hon egapa legei et metri gunai. Ide ho huyos so, udah? Nah, ini hoyos di sini apa nih? Huyos itu anakmu katanya. Perempuan ini anakmu katanya. Dia, terus Yesus ngapain ngaku dia anaknya Maria? Di mana dia mengaku anaknya? Ini hoyos ini apa? Huyos itu menunjuk kepada muridnya. Baca. Kau murid.
Baca yang selanjutnya ayat 20 ayat 27-nya baca. Kemudian katanya kepada muridnya, ini ibumu. Udah. Yesus nunjuk ke Masih Maria untuk mengatakan inilah ibumu kepada si murid itu, kepada Yesus merujuk ke Maria kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Tetapi ibu, inilah anakmu. Anakmu di sini, Hoios di sini. Ini siapa yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? Yesus yang mengatakan kepada Maria, wahai perempuan, ini anakmu, Petrus, Yohanes, Yakobus. Terus Lalu dikatakannya kepada Maria, kepada murid-muridnya, ini ibumu katanya. banyak banget anaknya ya. Maria, banyak banget anaknya Maria ya. Kita lihat Matthew Henry. Enggak anak Maria Petrus. Itu kata murid Yesus, Bunda Maria itu ibunya atau bukan? Parah ini ya. Dikatakan oleh murid-muridnya, lihat ibumu telah datang. Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Jangan kemana-mana, di situ aja, jangan kemana-mana. Yesus katakan Dan di ketika dekat- ada suatu Yesus sedang menerangkan, di situ Sebentar, dikatakan, lihat ibumu dan santai, saudara-saudara santai ibu. kawan. Siapa ibuku? Santai, Siapa kawan. saudaraku? Iya, itu ketika dia ngajar. Ini ketika lagi disalib, beda konteks lah. Udah dibahas lagi. Loh, sebentar. Saya mau nanya begini. Dan di dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ibunya di sini ibunya siapa? Itu adalah narasi penulis. Bang Moto, Iya. Lukas 2:11 aja Bang Moto. Original teksnya Lukas 2:11. Bukan firman Tuhan. Langsung kok ada yang melahirkan di Itu situ. adalah yang keluar dari mulut Yesus. Teriak-teriak ini Oten. Biarin benar. Enggak apa-apa. Kenapa marah-marah? Saya tidak Sabar. karena kalian 5, saya 1. Saya tegas. Nih, Nah, dalam Yohanes 19 nomor 26, menurut Matthew Henry, gaya bicaranya yang kelihatan seolah-olah merendahkan ibunya sendiri itu seperti yang ia pernah juga lakukan sebelumnya. Jadi di sini Matthew Henry juga bilang bahwa si Maria itu ibunya sendiri. Lukas 2:11 aja Bang Moto. Yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Coba original teksnya aja. Biar gue pengen tahu ini orang ini. Bener nggak Bunda Maria pernah melahirkan di kota Daud? Bro, yang dilahirkan Bunda Maria di kota Daud siapa? Nah, Si Handi ini, suatu hari si Handi ini nggak bisa punya anak. Karena kandungan daripada Jawabannya, coba jawabannya. ini ibunya sendiri itu siapa? Kata Matthew Henry itu siapa nih? Kalian mau berdiskusi atau tidak? Jawabannya Si coba. Handi ini, Ya, ya. kandungannya lemah, kandungan istrinya lemah. Lalu mereka berkompromi untuk memakai kandungan ibunya, mamanya si Andi Ini pasien dari mana ini, Bang? Diambillah sperma Dari ini. Andi, Neurotas doang lalu ini. diambil Pasien dari mana ini? Dari lepas dia. lepas dari Masih perawatan mana ini? sebenarnya. Masih perawatan. Aduh, pada kejang-kejang Tadi. masa kalian berani lawan orang Iya, saya aja, Bung. Saya aja. Iya, ya. Sekarang Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia. Siapa manusia yang dimaksud Yesus? Jawab. Anak manusia adalah nubuatan. Saya tidak minta kau. Saya tidak minta kamu gila di sini. Saya tidak minta kamu gila di sini. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Manusia yang dimaksud di situ siapa?